Bayangkan hadirin, tidurnya saja orang yang berpuasa di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebuah ibadah. Maka diamnya orang puasa hadirin dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala gajinya, dibayar dengan tasbih. Amalan wajibnya dilipat gandakan 70 lipat ganda, bahkan sampai 700, bahkan apa mudha'afah. Amalan sunnahnya oleh Allah dianggap amalan wajib, bahkan bau mulutnya hadirin dibayar oleh Allah lebih mahal daripada minyak kasturi yang kadang-kadang tetesannya saja bisa sampai jutaan. Allah yang Maha Baik ini memberikan karunia kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan besar. Maka mari hadirin perbaiki hubungan kita dengan bulan Ramadan. Maka dikatakan cara memperbaiki hubungan dengan bulan Ramadan oleh para ulama kita adalah memperbaiki hubungan kita dengan sebelum datang bulan Ramadan. Bahkan jauh-jauh hari ketika datang bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan para sahabat. Demikian juga para ulama mengingatkan kita berulang kali. At-talaqu syahrul mubarak. Sungguh sabar, rasa bayang-bayang bulan Ramadan. Sungguh hari ini kita telah nampak sinar cahaya kebaikan bulan mubarak ini. Maka mari perbaiki hubungan kita dengan bulan Ramadan dengan memperbaiki hubungan kita dengan bulan Rajab, perbaiki hubungan kita dengan bulan Syawal yang masih beberapa hari ini lagi. Dikatakan oleh para ulama, tidak ada orang yang berhasil di muka bumi ini, bahkan orang itu akan berhasil nanti di akhirat juga, kecuali orang itu harus berhasil berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi orang dengan bulan Ramadan kalau tidak bagus, maka dia telah membuat dosa besar. Dan orang yang hubungannya dengan bulan Ramadan tidak bagus, dipastikan dia tidak bakal bagus dengan kehidupan dia selamanya. Dan orang yang hidupnya tidak bagus, matinya dalam keadaan tidak bagus. Tentu kalau mati dalam keadaan tidak bagus, bangkitnya juga tidak bagus, dan akhirnya bertempat di tempat yang tidak baik, tidak bagus, yaitu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, mari jangan anggap remeh bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kita sambut dengan gembira. Man fariha bi dukhuli Ramadan atau man fariha bi khuduli Ramadan. Siapa orang yang bunga, siapa orang yang senang, siapa orang yang bergembira mempersiapkan diri berjumpa dengan bulan Ramadan. Haram Allah jasaduhu ala niran, diharamkan jasadnya, darah dagingnya, tulangnya, sumsumnya, zahir batin tersentuh api neraka. Bayangkan hadirin, baru bahagia saja, baru senang saja, baru bunga saja mendengar kata Ramadan, antum hadirin oleh Allah diberikan karunia bebas dari api neraka. Begitu hebatnya hadirin karunia Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Ramadan. Sampai para ulama menyampaikan siapa orang hadirin yang apabila berjumpa dengan Ramadan dia tidak bahagia, dia tidak bunga, dia tidak suka, maka orang itu adalah orang yang paling celaka. Na'udzubillah min dzalik. Guru kami Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habashi boleh sampaikan suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, beliau menjumpai ada seseorang yang dipukul habis-habisan oleh para malaikat. Dia berteriak, dia memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang paling penyayang, akhirnya mendatangi ingin menolong ini orang. Tapi ternyata orang ini kata para malaikat, ya Rasul, orang ini tidak pantas dihormati, orang ini tidak layak untuk ditolong. Nabi heran, Nabi punya kapasitas dan otoritas untuk menolong umatnya. Itu jaminan dari Allah Rabbul Jalil. Tapi kali ini para malaikat mengatakan, ya Muhammad, orang ini tidak layak ditolong. Maka mari jaga baik-baik hubungan kita dengan Ramadan. Dan itu diawali kata para ulama dari bulan Rajab. Ini pelajaran. Bulan Rajab itu syahrullah, bulan Sya'ban itu syahri, bulan Ramadan itu adalah syahrul ummati. Bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Artinya perbaiki hubungan kita dengan bulan Rajab yang merupakan pintu gerbang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah pendukung utama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan besar untuk kita hadir panen raya. Semua itu tidak bakal terjadi kecuali bulan Sya'ban kita baik-baik saja.
bulan Rajab kita baik-baik saja. Bulan Rajab itu adalah amalan utamanya sholat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita bagus, semua berawal dari sholat. Kalau kalian punya masalah dalam hidup ini, negeri kita ini banyak masalah, semua orang tahu masalah di mana-mana. Maka para ulama mengatakan, kalau kalian bingung dari mana kalian akan memulai masalah kalian supaya selesai, perbaiki sholat kalian. Sholat adik, sholat, perbaiki sholat kalian, perbaiki waktunya, perbaiki rukun wajibnya, perbaiki sunnah-sunnahnya. Akan perbaiki baju kalian. Baju kalian kalau kalian datang sholat pakai pakaian yang terbaik, jangan pakai kaos oblong. Memang sholatnya sah, tapi di mana adab kalian berjumpa dengan Allah Rabbul Karim. Mari pakai pakaian yang terbaik, pakai harum-haruman, mandi dulu. Jangan sampai kalian acak-acakan berjumpa dengan Allah yang Maha Baik. Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Rajab, mulai daripada sholat, perbaiki itu. Karena demikian hadirin sholat itu datang perintah utamanya di bulan Rajab. Demikian yang bulan yang dilakukan oleh para ulama kita bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diturunkannya perintah sholawat kepada Nabi Muhammad. Setelah kalian perbaiki hubungan kalian dengan Allah, jangan lupa perbaiki hubungan kalian dengan Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Tidak ada sholat kita bisa usul sampai kepada Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah kecuali lewat Sayyidina Muhammad SAW. Maka mari hadir, perbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jalan paling bagus, paling cepat, paling sempurna. Dikatakan oleh para guru mulia, siapa orang yang punya guru, maka jaraknya dengan ridha Allah, jaraknya dengan surga dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang punya guru, bertahanlah kalian, jaga baik-baik, istiqomah ikut guru kalian. Yang tidak punya guru, cari guru. Guru itu adalah orang dalam untuk sampai kepada ridha Allah dengan kalian. Dan kalian yang tidak punya guru, maka jadikan sholawat sebagai guru kalian. Sholawat itu guru, bahkan guru yang paling terpercaya untuk sampai dengan mudah, dengan cepat kepada ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, perbaiki sekali lagi hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang hubungan yang baik dengan Allah, siapa orang yang hubungan yang baik dengan Sya'ban atau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah begitu datang bulan Ramadan, dia akan menjadi orang-orang yang berhasil berjumpa dengan bulan Ramadan. Semua janji Allah yang Allah peruntukkan di bulan Ramadan, dia akan peroleh dengan mudah, dengan cepat, dan dengan sempurna. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membangunkan semangat kita untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Ramadan. Perbaiki lingkungan kita, perbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang sesungguhnya harus kita perbaiki. Karena hadirin, ada orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ada orang hadirin yang puasanya sah dan dapatkan pahala. Yang kedua, ada orang yang puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Dan yang paling parah yang ketiga, orang yang puasanya tidak diterima dan juga seluruh ibadah Ramadan juga tidak diterima. Ibadah apa saja dalam Ramadan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kedua nanti akan kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang beruntung yaitu mendapatkan janji Allah yang Allah berikan lewat bulan Ramadan. Ayuhan nas, i'lamu anna Allah ta'ala yaqul fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwasamiul 'alim wa huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyil talib,
الباعث الوارث المالك السالم. أشهد أن لا إله إلا الله رب المشارق والمغارب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي المآثر والمناكب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائف. وبعض معاشر المسلمين جمع رحمكم الله، اتقوا الله واتقوا الله أيها الناس لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati, diberkati dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini singkat disampaikan dalam lanjutan khutbah pertama tadi bahwa ada orang-orang yang hadirin berhubungan dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, bahkan bukan sekali, berulang kali, tapi sesungguhnya Allah tidak menerima semua amal ibadahnya. Bukan saja puasa, semua ibadahnya rusak hadirin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita harus jaga. Siapa mereka? Orang yang berjumpa dengan Ramadan tidak laku semua ibadahnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, sedekahnya, apalagi puasanya tidak diterima oleh Allah. Mereka yang pertama, uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Maka mari hadirin, sebelum datang bulan Ramadan, perbaiki hubungan kita setelah dengan Allah dan Nabi Muhammad, yaitu perbaiki hubungan kita dengan orang-orang tua kita, orang tua kandung kita yang melahirkan kita, demikian juga mertua dan guru-guru kita. Jangan anggap remeh hadirin, mereka adalah jalan kita untuk sampai di dunia ini, dan mereka pun jalan pulang kita. Allah tahu kita tidak mampu pulang kepadanya dengan mudah, maka Allah siapkan jalan-jalan termudah. Orang dalam, mereka adalah orang-orang